Kuro merasa kecewa dengan insiden Elora. Ia menyadari bahwa kata-kata kuno terlalu berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. Untuk sementara waktu, Kuro memutuskan untuk tidak lagi mengirimkan kata-kata yang hilang ke dunia manusia. Namun, suatu malam, sebuah buku tua di perpustakaan bayangan mulai bercahaya dengan lembut. Buku itu berisi kata eudaimonia, sebuah istilah kuno yang berarti kesejahteraan sejati yang dicapai melalui kehidupan yang berbudi luhur. Kata itu memudar, menandakan ada seseorang di dunia bawah yang mulai kehilangan esensinya. Judul, Kuro dan Simfoni. Kata sang komposer, Kuro tahu ia harus mencari seseorang yang benar-benar bisa memahami dan mewujudkan makna eudaimonia tanpa menodainya. Pencarian di tengah kota Kuro turun ke dunia manusia lagi. Kali ini, ia tidak mencari di tempat-tempat romantis, melainkan di keramaian kota. Ia mencari hati yang paling murni. Ia menemukan seorang wanita tua bernama Serafina, seorang komposer musik yang terkenal kesepian. Serafina pernah menulis simfoni-simfoni indah yang menyentuh hati banyak orang, namun ia sendiri hidup dalam kemiskinan dan isolasi. Ia menghabiskan hari-harinya di sebuah taman kota, menulis melodi di buku catatannya. Kedua, melihat melodi jiwa Kuro, mengamati Serafina dari balik semak-semak. Ia melihat bahwa Serafina tidak mencari ketenaran atau kekayaan. Setiap melodi yang ia tulis adalah cerminan dari emosi manusia yang ia amati di sekelilingnya, tangisan bayi yang baru lahir, tawa sepasang kekasih, atau kesedihan seorang tunawisma. Dia adalah orang yang tepat, pikir Kuro. Dia tidak mencari kata untuk dirinya sendiri, melainkan untuk seluruh dunia. Ketiga, pertemuan di taman yang sunyi. Kuro melompat ke bangku tempat Serafina duduk. Serafina tidak terkejut. Ia tersenyum tipis dan mengulurkan tangannya. "Halo, teman kecil," katanya dengan suara serak. Kuro tidak berbicara, namun ia mengusapkan bulu tintanya yang lembut ke buku catatan Serafina. Seketika itu juga, sebuah notasi musik yang belum pernah ditulisnya muncul di halaman kosong itu. Notasi itu berbunyi, eudaimonia. Keempat, simfoni kesejahteraan. Serafina menatap notasi itu dengan mata terbelalak. Ia merasa seolah-olah seluruh hidupnya yang sulit tiba-tiba menemukan makna. Melodi itu bukan tentang kebahagiaan sesaat, melainkan tentang kedamaian yang mendalam. Rasa puas atas kehidupan yang dijalani dengan jujur, meskipun sulit. Serafina kembali ke rumahnya malam itu dan mulai menggarap simfoni terakhirnya. Simfoni eudaimonia menjadi mahakaryanya. Musik itu tidak hanya indah, tetapi juga mampu menenangkan hati yang gelisah dan memberikan inspirasi kepada siapapun yang mendengarnya untuk mencari kebaikan dalam hidup mereka sendiri. Kelima, kehidupan baru sang komposer simfoni itu menjadi terkenal di seluruh dunia. Serafina akhirnya mendapatkan pengakuan yang layak, namun ia tetap rendah hati. Ia menggunakan uangnya untuk membangun sekolah musik gratis bagi anak-anak miskin dan taman umum yang indah. Kuro seringkali mengunjunginya di perpustakaan bayangan. Tetapi kali ini, ia datang untuk mendengarkan cerita Serafina tentang bagaimana eudaimonia terus menginspirasi banyak orang, bukan untuk mengambil kembali kata itu.